Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu, mereka hidup berkecukupan. Namun, setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi jadi semakin gelap dan berat tubuhnya pun menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan Darmi? Ia tidak mau membantu ibunya kerja. Setiap hari ia hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya menjadi gelap seperti ibunya. Suatu hari ibu Darmi akan bekerja di ladang. Ia akan bekerja sampai sore hari. Ibu Darmi berkata pada Darmi, "Darmi, bisakah kamu masak hari ini, nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai, maukah kamu mengantarkan ke ladang ibu?" Tidak mau, Bu. Kalau aku masak, badanku ini bisa bau tungku. Aku kan baru saja mandi. Lalu misalnya aku mengantarkan makanan ke ladang, kulitku ini bisa hitam kayak Bu. Nggak mau, Bu. di ladang ibu Darmi bekerja dengan keras. Ia mengumpulkan hasil panen karena besok akan menjualnya ke pasar. Dia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sambil minum air yang dibawanya. Dia berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, tolong kami, ubahlah anakku, lepaskan dia dari sifat malasnya." Setelah pulang dari ladang, ibu Darmi sampai di rumah. Betapa terkejutnya dirinya. Di meja tidak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang justru marah-marah. Ibu ini kemana saja sih seharian? Masa di rumah tidak ada makanan? Darmi kan lapar, Bu. Belum makan seharian. Darmi, tadi kan ibu sudah menyuruhmu untuk masak. Ibu, Darmi kan sudah bilang. Darmi nggak mau, Bu. Darmi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan lelah dengan marah. Keesokan harinya, ibu Darmi sudah siap dengan hasil panennya. Ia akan pergi ke pasar. Darmi, ikutlah ibu ke pasar, nak. Ibu membutuhkan bantuanmu untuk membawa hasil ladang kita. Nggak mau, Bu. Nanti kalau Darmi ikut ke pasar, nanti kulit Darmi ini bisa kotor. Apalagi pasar kan becek. Nggak mau, Bu. Akhirnya ibunya ke pasar sendirian dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya ibu Darmi pulang membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang segera mendekati ibunya. Udah Darmi habis nih, beliin dong. Iya, besok ibu belikan, tapi kamu harus ikut ke pasar supaya ibu tidak salah membeli. Ya udah deh, besok Darmi ikut ke pasar. Bu, nanti jalannya jangan berdampingan. Ibu di belakangku saja. Kenapa, Darmi? Udah, Bu, pokoknya ibu di belakangku saja. Akhirnya Darmi dengan terpaksa ikut ibunya pergi ke pasar. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada seorang teman Darmi yang menghampirinya dan bertanya, Hai Darmi, kamu mau kemana? Aku mau ke pasar. Oh, itu siapa Darmi? Ibumu ya? Dia bukan ibuku, dia itu pembantuku. Mana mungkin dia ibuku? Amit-amit deh. Oh, pembantumu. Iya, ya udah aku duluan ya. Betapa sedih ibu Darmi mendengarnya.
Namun hanya ia tahan di dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan ke pasar. Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Tadi ramai sekali ya di pasar. Iya, banyak ibu-ibu belanja. Sekarang kita mau kemana nih? Rumah aku aja yuk, ayo. Darmi, mau kemana? Mau ke pasar. Itu Ben, kamu mau ke pasar tadi. Ngomong-ngomong yang di belakang itu siapa? Ibumu? Bukan, dia itu pembantuku, bukan ibuku. Oh, pembantumu. Ya udah, kita duluan ya. Sungguh hati ibu Darmi semakin sedih. Begitu tega anaknya mengakui dirinya sebagai pembantu. Namun sekuat tenaga dia berusaha menahannya. Sampailah Darmi dan ibunya di pintu pasar. Saat mereka akan memasuki pasar, lagi-lagi Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Darmi, tumben kamu pergi ke pasar. Ya, aku mau membeli sesuatu. Ya, kamu mau santai aja. Bagus kamu lagi. Kamu bisa saja. Kalau kamu ingin jadi seperti aku, kamu harus setiap hari luluran. Jangan lupa dandan juga. Oh, seperti itu. Lalu siapa di belakang kamu? Iya, siapa ya? Ibu kamu? Iya, bukan. Dia bukan ibuku. Dia itu pembantuku. Setelah bertemu dengan temannya, Darmi dan ibunya melanjutkan perjalanan ke pasar. Sesampainya di sana, Darmi melihat-lihat dan membeli barang-barang yang di pasar itu. Dibeli, ini ada lipstick, ada bedak, ada embody, ada dompet, dan ada jepit kurma. Ayo dibeli. Harga murah, kualitasnya juga buruk. Sesampailah Darmi dan ibunya ke tempat bedak, Cari bedak yang kualitasnya baik dan mahal. Darmi, jangan beli yang terlalu mahal, nanti uang itu tidak cukup. Udah deh, ibu diam aja. Udah sana-sana, jangan deket-deket Darmi. Nona, jangan begitu sama ibu Nona. Bukan bu, dia bukan ibuku, dia pembantu saya. Oh, pembantumu? Iya bu, dia pembantu saya. Ya udah, saya beli ini aja. Berapa bu? Oh ini 50 bu. Ini ya bu. Iya. Terima kasih bu. Dalam perjalanan pulang, Darmi marah karena ada barang yang tidak terbeli. Bu, ibu ini bagaimana sih? Darmi kan ini membeli tasnya dari tadi. Masa ibu nggak kembalikan? Darmi, sudah banyak barang yang sudah kami beli, nak. Uang ibu sudah tidak cukup lagi. Kalau alasan, kalau Darmi mau ya ibu harus membelikan dong. Tidak usah beralasan uang habis. Lalu bu, sebelum berangkat tadi, Darmi kan sudah bilang jangan dekat-dekat Darmi. Darmi itu malu bu, malu. Hambanya ini sudah tidak kuat lagi dengan sifat anak hamba. Tolong kiranya Tuhan
hukum dia menjadi jera. Setelah Ibu Darmi selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit. Aduh Bu, tolong Bu, kaki Darmi sudah tidak bisa digerakkan lagi Bu, sakit. Maafkan ibunya dengan sifatmu terhadap ibu. Ampun, Sedikit Bu, demi ampun, sedikit, Darmi tidak akan Darmi mulai menjadi kembali, batu. ampun. Ibu Darmi menangis pilu. Darmi tetap akan menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena durhaka kepada ibunya yang sudah melahirkan, merawat, dan menjaganya hingga dewasa. Batu itu akhirnya dinamakan Batu Menangis yang berada di Kalimantan Barat. Dari cerita rakyat Batu Menangis, kita semua dapat mengambil pelajaran bahwa kita sebagai seorang anak hendaknya harus berbakti kepada orang tua kita. Ibu adalah orang yang telah mengandung, melahirkan, merawat kita dengan kasih sayang. Seperti apapun rupa orang tua kita, baik miskin ataupun kaya, mereka tetaplah merupakan orang tua yang harus kita hormati dan sayangi dan kita rawat sepenuh hati.